Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Meliani. Saya mahasiswi dari Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Inovatif, di sini saya akan melakukan kunjungan kepada salah satu UMKM yang berada di daerah saya, yaitu di Kabupaten Majalengka. Dan juga saya akan melakukan wawancara kepada pemilik UMKM yang telah saya pilih. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat video kunjungannya dan juga proses wawancaranya kepada salah satu UMKM yang telah saya pilih. Kita lihat. Selamat siang Teh. Siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Dera Meliani dari Universitas Wadaya Gunung Jati. Di sini saya berencana ingin mewawancarai Teteh mengenai UMKM Teteh gitu. Apakah Teteh bersedia? Boleh. Langsung aja ya Teh, boleh perkenalkan diri dulu? Oh boleh, perkenalkan nama saya Venezia Aldrian Prinska Utomo. Saya mahasiswi Universitas Pasundan. Saya yang memiliki UMKM ini. Kalau boleh tahu, nama usahanya apa ya Teh? Nama usahanya itu RVM Pastry Bakery. Sebenarnya nama RVM ini tuh diambil dari nama kita bertiga. Dari nama pembuat ini tuh kayak RVM, R itu nama kakak saya yaitu Rifali, V itu Venezia saya sendiri, dan M itu Marsa. Gitu sih sebenarnya awalnya. Gitu. Kalau usahanya itu di bidang apa ya Teh? Nah kita itu di bidang usaha pastry bakery. Kita membuat roti dan kue. Kita tuh punya beberapa. Awalnya kita cuma bikin roti aja ya, belum kepikiran buat bikin kue. Karena emang mau membuat yang baru, jadi kita bikin kue. Jadi ada beberapa produk ya gitu. Iya. Nah paling nanti saya mau tanya-tanya mengenai roti gitu. Jadi lebih ke rotinya. Boleh. Ya. Selanjutnya boleh ceritain nggak awal mulanya, kan tadi awal mulanya coba-coba gitu, tapi boleh ceritain lagi nggak gitu awal mulanya ada usaha? Ya, kalau awal mulanya sendiri RVM kebentuk itu dari tahun lalu sebenarnya. Pas masa pandemi ini sebenarnya dibuatnya juga sebenarnya nggak sengaja banget, karena emang awalnya kita itu lagi pengen bikin nyoba-nyoba masak-masak. Gimana sih kalau lagi di masa pandemi ini kayak kayak masak-masak gitu. Terus akhirnya nyobain. Sebenarnya yang bisa itu kan ayah sendiri yang bisa masak. Terus ayah coba bikin roti, terus kayak ngajarin cara bikin awalnya gimana, dari mulai nimbang, dari mulai kita ngebakarnya sampai di masa pendinginan itu harus berapa jam, kayak gitu kayak diajarin kayak gitu sebenarnya. Terus abis rotinya selesai kita coba, ternyata enak banget gitu. Terus kayak kan masih banyak tuh sisanya, akhirnya kita bagiin aja ke saudara-saudara, dan kata mereka juga alhamdulillah dapat respon positif juga. Nah dari situ kayak mikir aja gitu, kenapa nggak dijadiin usaha aja gitu sebenarnya. Terus akhirnya dari situ kita mikir kayak, sebenarnya saya sendiri dan kakak yang mikir kayak, ini kayaknya bisa nih dijadiin usaha nih. Gimana kalau misalkan kita bikin usaha aja, minta bantuan ayah dulu sebentar kayak buat ngebimbing sampai bisa gitu sebenarnya. Dan akhirnya kita di situ ngobrol sama ayah sama ibu, semuanya kayak ngobrol gitu, dan akhirnya diizinin sampai ayah kayak ngasih petunjuk, ngasih jalan buat ngebimbing kita dari nol sampai sekarang sih, alhamdulillahnya gitu. Dan sekarang tuh sebenarnya alhamdulillah udah bisa dilepas sama ayah sih, kayak bikin produksi. Kadang kalau misalkan kita produksi juga bertiga, kayak AA cuman bagian ngebakarnya paling, terus kayak yang bikin rotinya ya saya sendiri dan adik saya gitu sebenarnya. Iya, berarti memang coba-coba gitu ya, terus di masa pandemi mengisi kekosongan waktu juga gitu. Jadi dan akhirnya jadilah usaha sendiri atau bareng sama saudara gitu ya. Iya. Lalu kan tadi saya mau lebih ke roti ya, mengetahui rotinya. Boleh. Itu tuh ada produk apa aja sih di rotinya, jenis-jenis rotinya gitu? Kalau misalkan produk sendiri, kita punya 2 jenis roti sebenarnya, roti asin sama roti manis sih. Awalnya itu awal kita coba produksi, awal banget kita tuh bikin roti pizza, bikin mayo, bikin hotdog, sama caterpillar. Itu untuk yang asin ya. Terus kalau misalkan untuk yang varian jenis manis
manis itu kita bikin rasa kayak strawberry, lemon, blueberry kayak gitu terus kayak coklat bun, coffee bun kayak gitu. Itu awalnya sih segitu terus seiring berjalannya waktu sampai sekarang kita punya banyak varian-varian baru seperti rasa pisang kayak gitu sih, sarikaya yang baru-baru kayak pistachio juga. Berarti emang terus memperbarui produknya gitu ya, jadi banyak yang baru gitu. Nah, untuk produksi rotinya itu apakah setiap hari atau ada waktu tertentu gitu deh? Nah, kalau misalkan awal-awalnya kita ngomongin yang dulu ya, kalau misalkan dulu itu kita kayak bikin rotinya itu kita sepakat gak bakal ngeganggu kuliah, gak bakal ngeganggu sekolah, pekerjaan, kayak gitu-gitu. Jadi kita bikinnya di hari Sabtu, weekend pokoknya gitu. Jadi kita produksinya tuh seminggu sekali awalnya. Kita awalnya produksi seminggu sekali. Terus kita bisa jual di hari Minggunya mungkin di CFD. Waktu itu kita pernah jual tuh di GGM. Waktu sebelum GGM jadi kayak sekarang. Terus kita pernah jual di sana. Alhamdulillah laku keras banget. Terus GGM ditutup tuh kan kayak ada pembangunan gitu. Nah, akhirnya kita pindah jualannya ke Bundaran Baribis. Pagi-pagi kita jualnya itu dari jam 6 sampai jam 9 pagi gitu. Terus kayak makin sini kan makin banyak permintaan, kayaknya nggak mungkin untuk produksi seminggu sekali. Jadi akhirnya saya merekrut karyawan ya gitu. Terus akhirnya kita tuh bikin kayak selang 2 hari sekali gitu sih. Untuk produksi. Iya, untuk produksi sekarang. Nah, untuk pemasarannya kan tadi Teteh bilang sempat di CFD GGM, terus di Baribis. Nah, untuk sekarang apakah masih tetap di CFD atau buka toko sendiri atau lewat online gitu atau gimana? Kalau misalkan sekarang kalau CFD sih dibilangnya masih kayak buat kadang mengisi waktu kekosongan di pagi hari aja gitu. Terus kita juga sebenarnya udah punya toko alhamdulillah yang di Demambo itu. Selain itu juga kita ngejualnya secara online kayak di WhatsApp, di Facebook atau di Instagram gitu. Kalau misalkan di Instagram sih kayak kalau dari Instagram saya sendiri gitu kayak saya mempromosiin produknya terus kayak di tag gitu alamat RVM-nya gitu-gitu. Terus teman-teman juga alhamdulillah ikut ngebantu dalam mempromosikan usaha saya dan ada juga salah satu selebgram Majalengka yang membantu usaha saya gitu. Iya, berarti bisa ada yang secara offline ada yang online gitu. Kalau jangkauannya apakah masih di sekitar Majalengka gitu atau kau udah ngirim ke luar kota gitu? Sebenarnya pengen banyak permintaan dari konsumen itu kayak dikirim ke luar kota. Cuman gara-gara karena kekuatan rotinya itu sendiri yang nggak bisa lama, paling kekuatan rotinya itu kayak cuma 3 hari gitu, yang ngebuat hambatan sih sebenarnya, masuk hambatan ya. Iya, yang hambat kita untuk nggak bisa ngirim keluar gitu sih. Jadi kayak masih daerah Majalengka aja. Oh, itu ininya teh kan pernah lihat nih produk rotinya itu kan kayak banyak tuh yang jualan roti yang sejenis kayak gitu. Nah, gimana sih menghadapi persaingan? Kan banyak tuh di Majalengka juga yang jualan roti-roti jenis kayak ya seperti yang Teteh jual gitu. Gimana tuh menghadapi persaingan? Sebenarnya kalau dalam menghadapi persaingan dengan yang sejenis yang sejenis paling kayak kita lebih mempertahankan cita rasa sendiri sih. Kayak orang-orang tuh sampai bisa kenal, oh ini mah roti RVM gitu loh, kayak lebih ke gitunya aja sih. Jadi punya cita rasa tersendiri. Nah, Teh mau nanya juga, apakah usaha Teteh sudah menerapkan green innovation, inovasi hijau gitu? Sebenarnya belum diterapkan karena dalam pengemasan rotinya sendiri itu masih menggunakan plastik, jadi sepertinya belum menerapkan. Oh iya. Ya emang sudah banyak gitu ya yang sekarang usaha-usaha yang menerapkan green innovation dan Teteh belum menerapkan juga ya, mungkin kedepannya bisa menerapkan gitu. Jadi dari pengemasan produknya itu kan dari plastiknya masih dari plastika, mungkin aja
nanti saya ngasih saran ya teh biar lebih ramah lingkungan gitu. Jadi ada inovasi tersendiri dari pengemasannya, baik itu pengemasan plastik diganti sama yang pengemasan yang lebih ramah lingkungan lagi gitu. Dan ini teh yang terakhir, apa harapan teteh untuk usaha teteh ke depannya? Harapan dari usaha ini sih sebenarnya harus lebih mempertahankan usaha ini, karena ini bisa jadi bekal di masa depan untuk saya dan saudara-saudara saya juga. Dari usaha ini juga saya bisa banyak belajar tentang susah hidupnya, cari uang gimana, kayak gitu sih. Ya udah teteh, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga usahanya lancar, Amin. kedepannya bisa buka cabang di mana-mana gitu, bisa lebih banyak dikenal orang lagi gitu. Iya. Terima kasih ya teh. Ya. Oke, itulah video kunjungan saya kepada salah satu UMKM yang berada di Kabupaten Majalengka ini, dan juga proses wawancara yang telah saya lakukan dengan pemilik UMKM yang telah saya pilih.